Oke, saudara-saudaraku semuanya, selamat malam ya. Sedikit kita berbincang santai malam ini untuk sekedar mengasah otak ya. Kita tahu bahwasanya suatu kepemimpinan itu tentu memiliki suatu ciri khas ya. Di dalam ilmu kepemimpinan ada beberapa gaya kepemimpinan yang benar-benar itu sudah dipakai atau digunakan oleh para pemimpin yang ada di dunia. Nah, kita bisa melihat umpamanya kepemimpinan Bung Karno ya. Bung Karno itu dia memimpin Indonesia 20 tahun. Lalu kita tahu Bung Karno bagaimana sejarah hidupnya. Dia adalah pejuang kemerdekaan yang keluar masuk penjara ya. Jasanya terhadap bangsa ini sangat besar sekali. Tidak ternilai ya. Dan tidak akan pernah ada orang yang akan bisa melewati pencapaian beliau ya dalam hal jasanya kepada negara kita ini. Lalu pemimpin kita yang berikutnya itu Pak Harto ya. Nah, Pak Harto itu seorang tentara. Dia berjuang ya, dari front ke front tempur yang lain ya dengan mempertaruhkan nyawa dia. Dan dia juga tampil ya sebagai pemimpin yang menggantikan Bung Karno. Kita tahu sendiri Pak Harto itu berkuasa lebih dari 32 tahun. 32 tahun kekuasaan dia, banyak pencapaian-pencapaian dan jasa-jasa beliau yang luar biasa terhadap negeri ini. Nah, kedua pemimpin ini kalau kita lihat sejarahnya, itu adalah orang yang paling terhormat dan paling berjasa terhadap negeri ini. Anda boleh suka atau tidak suka ke dua figur ini ya. Silakan. Anda mau benci Soekarno ya, atau benci Soeharto, itu hak Anda. Tapi yang pasti mereka berdua atau beliau berdua ini sangat berjasa terhadap negeri ini. Dan tidak akan pernah ada orang yang akan melampaui ya, jasa dan pengorbanan beliau terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Sepanjang sejarah ya, kepemimpinan selama 20 tahun oleh Bung Karno dan 32 tahun oleh Pak Harto itu sangat sulit untuk dilalui oleh pemimpin-pemimpin Indonesia yang masa dia akan datang. Nah, sekarang kita lihat sejarah bagaimana akhir dari perjalanan hidup mereka berdua. Ya, kita tahu Bung Karno ya, hidup di akhir-akhir hidupnya tinggal di pengasingan di Wisma Yaso ya, dalam kesendirian, dalam penderitaan sampai dia wafat ya, meninggal dunia. Nah, begitu juga dengan Pak Harto. Pak Harto itu juga di akhir kekuasaannya, di akhir hayatnya juga penuh dengan kesedihan. Ya, dia terkurung ya di dalam rumahnya di Cendana, tidak bisa keluar dan tidak bisa ditemui oleh rakyatnya yang dulu sangat mengeluhkan mereka berdua. Nah, dari sejarah kedua tokoh bangsa ini kita bisa belajar bahwasannya kekuasaan yang lama pun tidak akan mampu menyelamatkan orang ya dari sejarah, dari hukuman sejarah ya, dari hukuman masa lalu. Dan hukuman masa lalu itu sangat berat ya, bukan hanya diterima oleh beliau berdua tapi juga oleh anak-anak beliau. Kita lihat ya, anak Bung Karno pada masa kekuasaan Orde Baru itu juga dikucilkan. Dan sekarang terulang lagi. Anak-anaknya Pak Harto di masa kepemimpinan sekarang itu juga dikucilkan. Seolah-olah semua kesalahan itu ditimpakan kepada mereka. Nah, orang yang berkuasa 20 tahun dan 32 tahun saja tidak bisa menyelamatkan ya, anak dan keluarganya. Apalagi ya, orang yang nanti hanya berkuasanya 10 tahun. Ya, maka nanti sejarah akan mencatat semua keburukan-keburukan dari mereka yang berkuasa saat ini. Dan itu pasti. Itu pasti ya. Jadi bagi yang memegang kekuasaan saat ini,
saatnya untuk introspeksi diri bahwasannya kekuasaan itu tidak selamanya. Ya, ada saatnya nanti akan dilakukan oleh rakyat, akan dilakukan penghakiman oleh rakyat. Sejarah akan menghakimi penguasa-penguasa yang ada di dunia dan juga di Indonesia. Kita lihat sendiri yang lebih lingkupnya lebih luas ya dalam sejarah dunia. Sarusia itu berkuasa lebih dari 100 tahun ya keturunan mereka. Nah, tapi lihat ya, tak satupun sekarang keluarga Sarusia itu ada di Rusia, karena semuanya mati dan dibunuh pada saat revolusi ya. Intinya tidak ada kekuasaan yang abadi, dan jika rakyat menghendaki maka kekuasaan itu akan menjadi bencana ya. Maka tolong bagi para pemegang kekuasaan saat ini, belajarlah dari sejarah tokoh-tokoh bangsa ini, terutama Bung Karno dan Pak Harto dan juga tokoh-tokoh di dunia. Intinya apa yang dilakukan hari ini pasti akan dimintakan pertanggungjawabannya nanti di akhir masa tugas, dan itu akan menjadi suatu pukulan sejarah. Oke, saudara-saudaraku, semoga kita semua bisa menjadi bangsa yang berbakti kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Merdeka!